Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulah ba'da. Ya para santri sekalian, ya talabah hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa memberikan istiqomahan kepada kita. Bagaimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah, semoga sehat dan senantiasa semangat di rumah untuk melaksanakan aktivitas KTM dari jarak jauh. Santri sekalian, kesempatan kali ini bagaimana biasanya kami terus membawakan seminar materi pembahasan yang sudah kita bahas. Kita masuk pada halaman 80 di pembelajaran akhlak terkait dengan melanjutkan adab tamu, adab menjadi tamu. Kemarin adab menerima tamu, hari ini adab menjadi tamu, adabud dhaif. Silakan dibuka bukunya halaman 80, waktu kita terbatas ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan dialog tanya jawab di grup. Silahkan bisa bertanya sesuatu yang memang perlu ditanyakan, begitu. Kalau tidak, maka kita akan lanjutkan materi di kesempatan yang akan mendatang. Ya, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sudah buka ya bukunya ya. Kita akan masuk pada pembahasan adab-adab seorang tamu. Di sini nanti akan dibagi menjadi beberapa hal atau beberapa keadaan, termasuk diantaranya adab ketika mengundang tamu ya, atau ketika menghadiri. Menjadi tamu, ketika diundang seperti apa, menghadiri seperti apa. Nah, ini fokus pada secara umum, secara global, adab menjadi tamu. Apa yang harus diperhatikan? Silahkan dibuka, dibaca, dilihat bukunya. Dalam buku ini dikatakan alla yazid an salasati ayyam. Tidak boleh bertamu itu lebih dari 3 hari. Kenapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rambu-rambu. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, atau dalam hadis yang lain falyukrim jarahu, atau pandangan hadisnya ini falyaqul khairan aw liyasmut. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi penekanan kepada kita bahwa ketika seseorang menjadi tamu itu betul-betul harus dilayani. Maka ketika antum bertamu melebihi dari 3 hari sebagaimana keterangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di atas awal, itu akan menjadi memberatkan. Nah, secara spesifik penjelasan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa, Ustaz? Ada dalam hadis lain lebih spesifik. Qal yauman wa lailatan wa diyafah salasata ayyam. Seorang tamu itu waktunya adalah 3 hari. Karena apa? Karena sangat memberatkan sekali kalau bertamu itu lebih dari 3 hari. Antum bermain ke tempat teman antum, walaupun ini secara khusus sudah mengingatkan ya, kalau perlu, apalagi liburan itu cuma 7 hari, liburan cuma 6 hari, per 3 harinya antum sudah pakai di rumah teman antum. Ini ya, kapan kita birrul walidainnya? Atau tak, saya rumah jauh, nggak bisa pulang ya, lebih baik lakukan manfaat atau di pesantren kira-kira yang tidak mengganggu. Karena terkadang di rumah orang, ketika teman antum, mungkin antum iya ya jauh rumahnya, tapi teman antum kan juga perlu birrul walidain. Ketika dia ada tamu, jadi repot, 3 hari harus melayani antum, harus. Nah, ini secara khusus
ya silakan saja kalau tidak keberatan. Rumah teman antum juga longgar, saudaranya tidak, artinya tidak banyak dalam arti tidak di rumah semua. Mungkin rumahnya ya terbatas, ya tidak terlalu lebar, sudah saudaranya pada pulang, mumpung liburan, antum juga datang ke sana, jadi di rumah mereka jadinya merepotkan. Nah, ini harus peka. Sebagai seorang muslim kita harus peka. Jangan sebaliknya tentunya. Nah, ini menjadi perhatian kita. Jadi tolong ketika bertamu tidak lebih dari 3 hari. Ini bagian dari anjuran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya disunnahkan istihbabud doa kepada siapa? Kepada tuan rumah, li ahli ta'am. Jadi ketika kita bertamu, ya, itu jangan hanya asal enak makannya saja atau mengambil enaknya saja maksudnya, ya. Tapi kita harus membalas dari apa yang diberikan, disuguhkan oleh tamu, oleh tuan rumah. Itu harus kita balas dengan apa? Dengan doa. Doa bagaimana, Ustaz? Doa kebaikan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Allahumma barik lahum bima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ini doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita yang bertamu. Bagaimana? Allahumma barik lahum bima razaqtahum waghfir lahum warhamhum, dihafalkan sehingga ketika kita bertamu bisa berdoa. Atau yang paling mudah ya barakallahu fik atau barakallahu fi ahlik, begitu boleh. Yang intinya doa, atau doa yang panjang-panjang juga silakan, boleh. Kalau antum hafal bisa, atau pakai bahasa Indonesia tetap boleh, ya boleh saja doa. Yang penting intinya ada, antum betul-betul khusyuk menyampaikannya, diniatkan untuk memberi kemudahan. Berikan doa yang terbaik. Ya, karena apa? Doa yang terbaik yang kita berikan kepada orang lain secara ikhlas, apalagi diam-diam, tidak harus disebutkan ya di depan. Wah ini makanannya enak, kamu saya doain ya. Kalau makanannya nggak enak, kamu tidak saya doain ya. Nggak begitu. Doakan yang terbaik, tulus, ikhlas, bahkan tidak harus terlihat oleh si tuan rumah. Begitu, itu insya Allah doa antum akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan kata malaikat apa? Wa kadzalika, dan demikian pula nanti untukmu. Nah, maka kalau kita mendoakan yang terbaik, semoga rezekinya lancar, semoga diberi keberkahan, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ketika kita bertemu, insya Allah yang punya rumah itu juga akan mendapatkan kebaikan. Kita selaku tamu juga insya Allah akan didoakan kembali oleh malaikat. Nah, itu yang kedua. Silahkan nanti dibaca, dilihat lagi. Yang ketiga, dan sehayogyanya bagi tamu, idza ra'a munkaran, kalau dia melihat ada sebuah kemungkaran fi baitil, di dalam rumah orang yang ditamui, tuan rumah, begitu ya. Itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan ayyarja, untuk balik, untuk pulang. Iya, apalagi kalau kita tidak bisa mengarahkan, kan nggak etis. Bukan anjurannya bukan untuk langsung diingatkan, diluruskan. Karena itu rumahnya harusnya pelan-pelan, harus masuk rumah orang, komentar macam-macam. Oh ini ada patung, oh ini ada gambar, oh ini ada dagangan haram misalkan. Ya nggak bisa. Nah kalau misalkan antum bertamu, kondisinya adalah kondisi yang antum tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, lebih baik pergi, lebih baik segera pamit pulang, hajatnya selesai, langsung jangan berlama-lama. Kenapa? Nah ini anjuran atau himbauan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak, karena nanti takutnya akan memberi dampak negatif bagi diri kita. Misalkan antum bertamu, ya,
dalam acara-acara di situ malah ternyata antum dapat undangan, hadir, bertamu, atau diundang atau tidak diundang begitu, tapi untuk menghormati teman antum, begitu antum datang, ternyata di situ ada apa namanya kemaksiatan misalkan. Justru ternyata acaranya adalah party. Wah, ya. Acaranya justru menyampaikannya silaturahmi, ternyata wah seluruh biduan pada datang, ya. Teman-teman dulu di SD ya, atau reuni TK. Biasanya kalau reuni kan SD, SMP, ini mungkin reuni TK menghadirkan biduan. Ada artis-artis ibu kota masuk situ semuanya. Antum santri. Jangan-jangan kemudian kata saya memuliakan tamu. Tapi batasnya juga 3 hari. Enggak begitu. Kalau ada kemungkaran yang antum tidak bisa mengubah dan kondisinya antum nanti akan terkontaminasi imannya, maka sebaiknya antum pergi. Ya, pergi saja nggak apa-apa, begitu ya. Harus pergi, nggak apa-apa. Ini apa namanya? Himbauan atau petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, yang keempat, ayyajlisa fi makanin munasibin. Harusnya kita atau apa namanya hendaknya seyogyanya kita duduk di tempat yang pas, yang pantas. Ya, jangan asal milih yang paling besar, ya paling dekat, begitu masuk dekat pintu, kira-kira sudah dipersilakan duduk. Yang mana? Nah, itu kita duduk di situ. Jangan asal-asalan yang paling pantas atau bahkan malah di depan pintu karena biar kelihatan sampai ke dalam, itu nggak boleh. Nah, duduk di tempat yang pantas, tidak di depan pintu, tidak menutup jalan, tidak. Ini harus betul-betul apa namanya, pakai apa ya, unggah-ungguh, pakai logika perasaan itu gimana? Pakai maksudnya pakai rasa, ya, pakai tata krama, harus menggunakan feeling yang baik. Nah, dirasakan ini pantas nggak ya, sesuai nggak ya kalau saya duduk di sini, nah, gitu. Itu harus pas, tempatnya pas, cara duduknya juga harus pas. Kalau orang Jawa itu melarang jegang, ya. Begitu pula kalau itu dianggap tidak sopan dalam kondisi kebiasaan di lingkungan kita, berlakulah urf di situ. Nah, urf itu kan bagian dari sumber hukum kan. Kita harus menghormati, jangan nggak apa-apa, nggak ada dalil larangan jegang, begitu nggak bisa. Nggak ada dalil, itu urf. Nah, silakan nanti belajar lagi usul fikihnya. Jadi nggak boleh apa namanya sembarangan duduk, ya, tempatnya ataupun caranya, ya, harus rapi. Apalagi perempuan, ada perempuan nanti santri ya, laki-laki juga sama. Terus dilihat mana kursi mana meja. Ini kadang kalau di kelas atau di pesantren kadang masih gitu, yang nggak bisa membedakan, betul sudah besar mana kursi mana meja. Kursi buat tatakan, meja buat duduk. Nah, ini kadang kita salah. Ini tolong diperhatikan. Ini bagian dari tata krama. Ini bagian dari akhlak yang mulia. Ya, tidak boleh kita harus memperhatikan hal itu. Tidak boleh meremehkan hal tersebut. Karena Islam itu agama din yang sempurna, yang memperhatikan walau hanya sekedar kecil-kecil dalam urusan agama tersebut. Bisa dipahami ya. Semoga 4 adab ini ketika menjadi tamu ini menjadi hal yang harusnya antum pahami. Besok di pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan adab ketika menjawab undangan, ya, masuk dalam sub bertamu, tapi lebih spesifik lagi menjawab undangan. Karena ini sudah 13 menit, nanti silakan dibuka tanya jawab. Jika ada pertanyaan, boleh menggunakan video, boleh menggunakan voice rekaman, ya, boleh merekam atau boleh diketik di dalam
grup, silahkan, itu opsi, bisa antum lakukan salah satu di antara ketiganya. Demikian, tetap semangat belajar, silakan dipahami dengan sebaik-baiknya. Jazakumullah, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.